Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5 yang soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran daring. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, simak dan perhatikan baik-baik materinya ya. Oke Pak Guru, kami siap belajar. Kami pun lebih siap Pak Guru. Luar biasa, kalian memang anak-anak yang hebat. Oke, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan slide berikut. Teks narasi sejarah 1. Teks narasi merupakan suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Peristiwa dalam sebuah teks narasi dapat benar-benar terjadi maupun hanya sebuah imajinasi. 2. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan dan menjelaskan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang pernah terjadi dan memiliki nilai sejarah. 3. Struktur teks cerita sejarah yaitu A. Orientasi, yaitu bagian awal pengenalan dari sebuah teks cerita sejarah. B. Urutan peristiwa, yaitu rekaman peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Urutan peristiwa biasanya disampaikan secara kronologis atau berurutan. C. Reorientasi, yaitu bagian yang biasanya berisi opini atau komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan. 4. Ciri-ciri teks sejarah yaitu A. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. B. Bentuk teks cerita ulang. C. Struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. D. Sering menggunakan konjungsi temporal. E. Isi berupa fakta. Sampai di sini dulu paham? Lanjut Pak Guru, gaspol. Baik anak-anak, jika belum paham nanti bisa dibaca lagi. Mari kita lanjutkan. Perhatikan slide berikut. Menggali informasi dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. 1. Kata tanya apa. Kalimat tanya dengan kata tanya apa menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. 2. Kata tanya siapa. Kalimat tanya dengan kata tanya siapa menanyakan orang. 3. Kata tanya bagaimana.
Kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana menanyakan penjelasan tentang suatu hal. 4. Kata tanya mengapa. Kalimat tanya dengan kata tanya mengapa menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah atau peristiwa. 5. Kata tanya di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. 6. Kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Alhamdulillah, cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.